Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvia Ramawati dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang manajemen dan pengelola zakat. Organisasi pengelola zakat adalah organisasi yang diberi kewenangan atau ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola dana masyarakat. Organisasi pengelola zakat. Organisasi pengelola zakat berbasis pemerintah adalah Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas di tingkat pusat, provinsi, kota, dan kabupaten. Pengelola zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Lalu organisasi yang kedua yaitu organisasi pengelola zakat berbasis masyarakat, yaitu Lembaga Amil Zakat, Lasnas, dan Lasda. Lembaga Amil Zakat adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Unit pengumpulan zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Basnas untuk membantu mengumpulkan zakat. Basnas, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Keberadaannya secara hukum sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014. Alasan dibentuknya Badan Amil Zakat Nasional adalah dalam rangka pengelolaan zakat secara lebih berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan. Secara struktural, Badan Amil Zakat merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, sehingga kedudukannya akan disesuaikan dengan struktural pemerintah. Anggota Basnas dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri. Setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ketua dan Wakil Ketua Basnas dipilih oleh anggota. Dalam melaksanakan tugas, Basnas menyelenggarakan fungsi yang pertama, yaitu perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Yang kedua yaitu pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Yang ketiga yaitu pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Yang keempat yaitu pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Lembaga Amil Zakat yang disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Penggolongan lembaga amil zakat. Yang pertama yaitu lembaga amil zakat yang berbasis masjid. Yang kedua yaitu lembaga amil zakat yang berbasis organisasi massa atau ormas. Yang ketiga yaitu lembaga amil zakat berbasis perusahaan atau corporate. Yang keempat yaitu lembaga amil zakat berbasis sebagai organisasi pengumpulan zakat atau OPZ. Kelembagaan manajemen organisasi pengelola zakat yang dikelola pemerintah. Yang pertama yaitu Basnas dengan 456 UPZ Basnas daerah sebanyak 33. Yang kedua yaitu Basnas provinsi dengan UPZ lebih dari 434. Yang ketiga yaitu Basnas kabupaten atau kota dengan UPZ 4.800. Potensi zakat. Hasil penelitian tahun 2009 menyebutkan potensi zakat sebesar 15 triliun, forum zakat 17,5 triliun, Basnas sebesar 217 triliun per tahun perhitungan sederhana. Perkiraan jumlah penduduk miskin Indonesia adalah 15% atau sekitar 34 juta dan jumlah penduduk muslim sebesar 200 juta. Sementara dari jumlah penduduk muslim setelah dikurangi jumlah penduduk miskin sekitar 166 juta, 10%-nya dikategorikan penduduk muslim produktif, maka semestinya tidak kurang dari 16 juta penduduk muslim telah menjadi wajib zakat. Jika dari 16 juta penduduk muslim wajib zakat rata-rata membayar zakat sebesar 1 juta per tahun, maka potensi zakat minimal mencapai 16 triliun per tahun. Selanjutnya yaitu penguatan manajemen organisasi pengelola zakat. Yang pertama yaitu sistem pengendalian manajemen, yaitu struktur organisasi yang efisien dan efektif, dan sistem informasi dan komunikasi. Yang kedua yaitu proses pengendalian manajemen seperti perencanaan,
strategi, penggarangan, pengukuran kinerja, pelaporan, dan evaluasi kinerja. Yang ketiga yaitu sistem akuntansi, sistem pengendalian internal seperti lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi monitoring. Aspek sistem pengendalian internal. Yang pertama yaitu sistem dan prosedur transaksi atau standard operating procedure. Yang kedua yaitu otorisasi transaksi. Yang ketiga yaitu dokumentasi transaksi. Yang keempat yaitu catatan akuntansi. Yang kelima pemisahan tugas. Yang keenam pengendalian akses terhadap sumber daya finansial, catatan akuntansi dan data keuangan. Yang ketujuh yaitu sistem verifikasi. Yang kedelapan sistem monitoring. Dan yang terakhir yaitu sumber daya manusia yang sidik, tablik, amanah, dan fatonah. Zakat merupakan pilar rukun Islam yang harus ditegakkan. Karena tidak tegaknya zakat menjadikan bangunan Islam tidak sempurna. Perlu dilakukan revitalisasi dan optimalisasi manajemen zakat yang dapat ditempuh melalui penguatan tata kelola zakat, penguatan kelembagaan organisasi, pengelolaan zakat, profesionalisme amil zakat, penguatan regulasi dan pengangkatan hukumnya, dukungan politik dan penguatan pengawasan zakat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.